Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidaranya alih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhili ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nuri al-mudhibi bin nisyani nurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan berjamaah. Ini fokusnya adalah bahas tentang al-udhru as-sahih. Udur, halangan yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Halangannya. Walladzi bismillahirrahmanirrahim walladzi la yumkin al-hudur ma'ahu biwajhin ma. Wa in amkana fa bi masyaqqatin dhahiratin yas'uru ala aktsari nas tahmiluha wa madzalika al-hudur afdal thawabu fi aqdal. Jadi halangan berjamaah yang benar. Jadi enggak mencari bahasa kitanya kebenaran, enggak mencari pembenaran, enggak mencari alasan, enggak golek alasan. Tidak mencari-cari alasan agar tidak berjamaah. Ini adalah huwaladzi la yumkin hudur, memang ada sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa hadir. Dilihat dari satu sisi, satu penyebab, memang tidak bisa hadir karena ada hal-hal penting. Makanya bahasanya begini, kita tuh bisa mengatakan udzur itu, kita harus belajar mengetahui tentang hukum. Jadi hukum, ketika ada perbandingan hukum, maka kita harus mengutamakan yang lebih kuat. Misalnya antara berjamaah hukumnya fardhu kifayah. Kalau berhubungan dengan misalnya ta'arud itu berlawanan atau ada sesuatu yang terjadi di masa yang sama ketika berjamaah dan ada satu hal yang wajib yang nggak bisa ditinggalkan dan itu fardhu ain misalnya, maka kita boleh meninggalkan berjamaah karena kita mengutamakan yang wajib. Misalnya contoh begini, kita mau jamaah nih, tahu-tahu orang tua kita yang lama nggak pernah datang ke kita, ya kan? Kangen pengen ketemu kita misalnya.
Nah, kita menghormati orang tua yang datang kepada kita. Ya. Hanya kita tidak berangkat jamaah demi untuk orang tua kita misalnya. Itu hukumnya lebih wajib untuk memuliakan orang tua kita, apalagi lama tidak ketemu kan. Atau ada orang datang yang meminta kepada kita hal yang wajib dan hanya kita yang bisa melakukan itu. Misalnya Pak Dusun misalnya, waktu telepon ada orang lain mau jamaah, ada orang lain berangkat, karena itu lebih wajib. Itu namanya udur. Atau udurnya itu ketika fardu kifayah berlawanan dengan perkara yang haram. Mencegahnya itu perkara yang haram, misalnya kita mau berangkat jamaah, tapi mungkin nggak terjadi di sini ya. Tapi di sana itu misalnya ada apa jenenge ini pembegal, ini mungkin lah kali ya. Orang makan jamaah ngono ki ini apa jenenge. Pokoknya sampai lewat dipateni lah. Ya kan kita haram nih mendatangi sebuah bahaya, ini kan haram itu. Karena kita menjaga diri loh. Atau di sana ada macan gitu. Kita berangkat ada buaya misalkan, sampainya ada buaya misalnya. Biasa ada buaya, kalau kita ke sana dikhawatirkan kita dicaplok. Jadi gitu bandingannya. Jadi ketika ada hal yang misalnya itu tidak wajib atau mungkin bahkan mubah, maka itu bukan udzur. Gitu loh. Bukan udzur yang sahih. Ya misalnya ada jamaah ngeleh misalnya, ngeleh hukumnya apa? Misalnya ketika kita makan itu kira-kira ngelehnya ini kita nyampe nggak? Kalau ngeleh harap mati sih kudu kan begitu. Atau misalnya ketika kita mau jamaah anak kita sakit misalnya, ini harus ke rumah sakit dulu, tenangnya udur. Jadi kita harus tahu hukum nih, hukum yang sesuatu yang menghalangi berjamaah kita ini hukumnya apa? Atau kalau memang kita menghindari fitnah, itu juga termasuk hukum. Lebih kita menjaga fitnah ketimbang kita berjamaah kemudian menimbulkan fitnah, menimbulkan heket atau dengki orang lain kepada kita misalnya, maka kita utamakan untuk menghindari fitnah tadi. Kita paham itu ya, itu masalah udzur yang sahih. Karena banyak alasan. Kalau hujan, nah, tidak termasuk lah. Ini kalau di dalam bab fikih, ya, itu salah satu udzur dengan syarat. Jadi ketika kita berangkat itu kita kebasahan. Tapi kalau sekarang ini kan ada solusi. Payung, mantel. Jadi kondisi kalau bahasa zaman dulu itu termasuk udzur, bahkan boleh dijamak. Nah, zaman dulu boleh dijamak ketika dalam keadaan hujan. Mau ikan. dari mau itu malah dijamak. Tuh. Cuman fikih itu kondisional, artinya kondisi kita ini andai kata hujan seperti kita sekarang ini. Kalau hujan itu biasa itu kan, ya payung aman ya kan. Kecuali kalau hujannya puting beliung, pakai mantel pun tidak masuk, apalagi pakai payung terbang dan sebagainya, banyak pohon tumbang, itu betul ya. Si masalah ini bisa dimalas kena gerimis mana? Sempatan. Nah, sakit pun itu bisa jadi udzur. Ya, ini sakit yang memang susah untuk datang ke sana. Tapi fa in amkana fa bi masyaqqatin dara yas'uru ala aksan istahmalu wa madalakatu afdal. Tapi kalau misalnya dimungkinkan ada rasa berat untuk mendatanginya, tapi dia memaksakan untuk berangkat, itu mau hutan dibantar sampai panggah mangkat berjamaah ke masjid misalnya. Wa ma'adzalika al-huduru afdal. Nah, hadir dalam keadaan yang seperti itu afdal. Tapi kalau yang
bab yang tadi itu yang saya contohkan yang pertama tadi menghindari fitnah. Kalau contoh kayak hujan ini kan apa namanya, memang berat kita datang ke sana, atau pas sampai lagi sakit misalnya, tapi sakitnya ya bukan sakit yang corona lah, corona kan yang nularin tuh, nang matil kena patil misalnya kan, mangkat tetap mangkat Berat, lebih itu ah, misalnya, itu Aduh. itu ya kan, Aduh. afdal. Hancur pokoknya. Wasawabu fi aktar, bahkan pahalanya wakeh. Berangkat dalam keadaan ada masyakoh, ada kesulitan, ada beban, tapi kita tetap berangkat. Ya kok foto ngajing ini sama dokter loro, ada situ mangkat, pahalanya lebih banyak ketimbang yang zakat. Makanya ada bahasa dalam agama itu as-sawab biqadri ta'ab. Pahala itu dilihat dari kadar seberapa capeknya kita untuk melaksanakan perkara itu. Mau